Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak Ardiansyah. Sekarang kami dari kelompok Shanghai akan mempresentasikan mengenai mata kuliah rekayasa ulang bisnis kami, ya, mengenai rumah makan BPK Cika. Oke, next. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok pada kelompok Shanghai ini ada Christopher Kamali, Jose Fernando, Elwan Ediway, Kelvin, Evan Charles, dan saya sendiri Sanata Limanto. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan kami kepada rumah makan BPK Cika ini. BPK Cika ini sendiri merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang sudah menerapkan proses bisnis baik dari proses pembelian bahan baku, penjualan, dan proses bisnis lainnya. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditinjau untuk meningkatkan proses bisnis yang telah dijalankan tersebut agar dapat bersaing dengan tempat makan lainnya. Dengan demikian, kami akan menjelaskan hasil analisa proses bisnis yang sudah kami lakukan di rumah makan BPK Cika ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Christopher Komali dengan NPM 19311045 akan menjelaskan tentang identitas perusahaan. Oke, masuk ke pengenalan mengenai mitra UMKM kami yaitu BPK Cika. BPK Cika sendiri beralamat di 91 Square, Blok F nomor 21, Batu Sulicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan kontak person bisa menghubungi nomor dan email yang tertera pada slide. Bisnis BPK Cika yang didirikan oleh William, Hopen, dan Budi adalah usaha kecil yang bergerak di bidang kuliner, yaitu makanan khas Sumatera Utara. Makanan yang dihidangkan oleh usaha mereka adalah makanan olahan dari daging babi dengan rempah-rempah khusus sebagai bahan utamanya. BPK dan saksang merupakan makanan utama BPK Cika. BPK akan diolah dengan cara dilumuri dengan rempah-rempah pilihan dan kemudian dipanggang. Sedangkan saksang dimasak berkuah dengan metode tongseng. BPK Cika bekerja sama dengan mitra GoFood dalam pengurusannya, di mana sangat sedikit makanan non halal, khususnya makanan olahan daging babi yang bekerjasama dengan mitra pengacara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Baik, saya Evan Charles dengan NPM 1931137 akan menjelaskan bagian stakeholder. Nah, stakeholder pada BPK Cika terbagi menjadi dua bagian, yaitu stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal memiliki owner atau pemegang saham dan karyawan, sedangkan stakeholder eksternal ada pelanggan, pemasok, pesaing, dan pemerintah. Nah, yang pada stakeholder internal terdapat tadi pemilik. Nah, pemilik atau pemegang saham ini bisnis kuliner BPK Cika ini inisiasi oleh ketiga orang, diantaranya William, Owen, dan Budi. Karena mereka membangun usaha BPK Cika ini bersama-sama sehingga pemilikan saham di antara mereka jumlahnya sama. Menurut informasi yang sudah kami dapat setelah wawancara dengan salah satu pihak BPK Cika, bahwa setiap orang memiliki peranan yang sama besar. William dan Budi bergerak di bidang produksi, segala hal tentang ketersediaan bahan baku, dapur, dan minuman di restoran merupakan tanggung jawab beliau. Open memiliki kewajiban di bagian keuangan, segala hal yang membahas mengenai ekonomi perusahaan akan ditangani oleh beliau. Karyawan. Pada karyawan ini bekerja pada BPK Cika terdiri dari 4 orang, 2 diantaranya memberikan pelayanan dan 2 lainnya bekerja di bagian dapur. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada mereka. Apabila salah satu dari mereka tidak hadir, maka restoran akan kacau karena seringnya ramai pembeli. Pemasok. Pihak BPK Cika sudah bekerja sama dengan pemasok sehingga setiap paginya akan mengantar bahan baku berupa daging dengan jumlah yang tidak tentu tergantung hari. Daging akan diorder lebih banyak jika memasuki hari libur, terutama hari Minggu. Pelanggan adalah variabel utama dari sebuah bisnis. Dengan mengidentifikasi pelanggan BPK Cika akan memberikan layanan dan makanan yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan mereka. Oleh karena itu, BPK Cika itu selalu mencari rasa yang disukai oleh pelanggan dengan melakukan riset terhadap konsumen. Berikut pesaing. Kesuksesan sebuah bisnis diukur dari pengetahuan karyawan tentang pesaing dan peranan mereka dalam bisnis. Bentuk paling umum adalah pesaing langsung, yaitu mereka yang memiliki usaha yang sama dengan kita. Maka dari itu, agar tetap bersaing, pihak BPK Cika selalu memberikan pelayanan terbaik dan memberikan promo menarik untuk pelanggan yang disebar di media digital.
Dengan bergerak di media digital, ketika kita mengetahui BPK Cika selalu bergerak maju mengikuti perkembangan zaman. Dan terakhir, pemerintah. Pemerintah di sini adalah pihak yang memiliki kekuasaan untuk memberikan perizinan kepada pihak BPK Cika untuk menjalankan usahanya dengan mengkaji usaha yang dimiliki oleh restoran. Itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi bagian selanjutnya adalah progress report yang akan dijelaskan oleh saya, Kelvin, dengan NPM 193.010. Jadi bisa dilihat kita sudah menjabarkan progress report kami dari tabel-tabel yang kita tampilkan di sini. Jadi yang paling pertama dan yang paling penting adalah pada bidang produksi. Jadi kita ada tiga prosedur terkait, yaitu penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran, bahan baku, dan quality control. Di mana status ketiganya itu adalah sesuai. Ada beberapa catatan untuk ketiga prosedur ini. Jadi untuk penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran, prosedur ini dilakukan dengan sangat baik. Kedua, untuk bahan baku, pengelolaan bahan baku sesuai dengan prosedur restoran. Dan yang ketiga ada quality control, di mana kualitas bahan baku dilakukan dan dicek sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua ada pada bidang marketing. Di sini juga kita memiliki tiga prosedur terkait, yaitu laporan marketing research, yang kedua promo, yang ketiga ada laporan penawaran, di mana untuk promo itu masih tidak sesuai ya. Beberapa catatan yang ada juga laporan marketing research dibuat dengan jelas dan rapi untuk dipahami. Sedangkan untuk promo atau iklan yang disebar di media sosial masih kurang menarik, sehingga dibutuhkan beberapa perbaikan. Itulah mengapa kita menganggap statusnya tidak sesuai. Setelah itu ada laporan penawaran, di mana ini dibuat dengan jelas dan rapi agar mudah dipahami. Yang ketiga, aspek ketiga itu pada bidang keuangan, di mana kita memiliki beberapa prosedur, yaitu pembukuan, laporan aktivitas transaksi keuangan, dan verifikasi biaya. Semuanya berstatus sesuai, di mana pembukuan tentang aktivitas arus keluar dan masuk dana tertulis dengan rapi dan jelas. Laporan transaksi tentang pembelian kebutuhan restoran tercatat dengan jelas dan rapi juga, sedangkan verifikasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan restoran. Selanjutnya ada pada bidang kebersihan, di mana kita prosedur terkaitnya adalah cleanliness audit, di mana ini juga sesuai, kebersihan restoran sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Selanjutnya ada menu, di mana kita melakukan product quality audit. Menu yang terdapat di restoran selalu diperbaharui agar menu lebih bervariasi sehingga statusnya bisa dibilang sesuai. Dan selanjutnya ada pelayanan, di mana kita melakukan service audit. Pelayanan yang dilakukan itu sudah memenuhi standar dan pelanggan juga memberikan umpan balik yang baik. Jadi kita juga menganggap statusnya sesuai. Dan yang terakhir ada administrasi, kita melakukan administration audit. Administrasi pada bagian kasir tercatat rapi agar memudahkan pembacaan pemasukan dana setiap akhir minggu, dan ini juga berstatus sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya Elwan Ediway dengan NPM 1931035 akan menjelaskan tentang kompetitor analis. Yang namanya usaha pasti ada pesaing di bidang yang sama. Begitu pula dengan BPK Cika yang bukan satu-satunya rumah makan dengan menu utama BPK di Batam. BPK Cika terdapat rumah makan lainnya seperti BPK Legend, BPK Regina, dan BPK Ginting. Pada kompetitor analis ini kita membahas tentang kekurangan, kelebihan, dan hal yang dapat didapat dari beberapa kompetitor di Kota Batam. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada BPK Legend, mempunyai kelebihan. Yang pertama penyajian makanan yang mewah, yang kedua loyalitas pelanggan yang kuat. Namun kekurangannya yaitu brand development yang lambat, dan yang kedua menu yang selalu sama. Hal yang kita dapat dari BPK Legend yaitu meskipun restoran tidak bisa menyediakan menu yang bervariasi, akan tetapi mereka selalu meningkatkan kualitas menu yang ada untuk menjaga loyalitas pelanggan. Yang kedua, kompetitor kedua yaitu BPK Regina, mempunyai kelebihan. Yang pertama memiliki sistem delivery sendiri, yang kedua harga relatif murah. Namun kekurangannya yaitu tempat duduk terbatas, yang kedua tempat parkir yang kurang luas.
Kemudian hal yang kita dapat dari BPK Regina yaitu tempat yang cukup kecil membuat pelanggan yang datang ke restoran harus mengantri cukup lama. Akan tetapi restoran menyediakan sistem delivery dan harga yang lebih murah dibandingkan restoran lainnya. Kemudian kompetitor ketiga yaitu BPK Ginting memiliki kelebihan lokasi yang strategis. Yang kedua sering melakukan promo. Namun kekurangannya yaitu harga relatif mahal dan pemilihan menu terbatas. Hal yang kita dapat dari BPK Ginting yaitu lokasi yang strategis dan promo yang sering mereka lakukan membuat tempat ini sering ramai pembeli, akan tetapi harga yang diterapkan menjadi relatif mahal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah saya, Jose Fernando, dengan NPM 1931057 akan menjelaskan Key Performance Indicator atau KPI untuk UMKM ini. Jadi ada beberapa KPI yang telah kami tetapkan. Saya mulai dari nomor 1. Di sini terdapat beberapa kolom, yaitu yang pertama adalah sasaran kinerja, KPI-nya, bobot KPI, target, realisasi, skor, dan skor akhir, yang dimana skor akhir adalah hasil perhitungan dari skor dikali dengan bobot dan dibagi 100. Yang pertama, pengembangan produk baru yang berhasil diterapkan dengan KPI, jumlah pengembangan menu makanan dan minuman baru. Di sini bobot KPI-nya kami tetapkan 15 dengan target 4, realisasinya 3 dengan skor 75, maka skor akhir adalah 11,25. Nomor 2, sasaran kinerjanya, peningkatan pelayanan terhadap pelanggan. KPI-nya di sini adalah melakukan pelatihan dan perekrutan pada staf pelayan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Di sini untuk nomor 2, bobot KPI-nya adalah 10 dengan target dan realisasi 4. Skornya adalah 100, yang dimana skor akhir adalah 10. Tetap di nomor 2, satu lagi KPI, yaitu waktu rata-rata untuk menyelesaikan komplain pelanggan secara tuntas. Bobot KPI yang telah kami tetapkan adalah 10 dengan target 15 menit, namun realisasi adalah 10 menit. Maka skor adalah 66,6. Dengan skor akhir 6,66. Untuk ketiga, kita lanjut. Meningkatkan penjualan dengan signifikan. Dengan KPI yang pertama adalah berapa persen peningkatan penjualan dibandingkan dengan bulan lalu. Nah, di sini kami menetapkan KPI 15 dengan target 100%, realisasi 65%. Maka skor adalah 65 dengan skor akhir 9,6. Untuk KPI yang kedua, berapa jumlah penjualan untuk menu utama makanan per bulan. KPI-nya adalah 10 dengan target 500 porsi. Realisasi adalah 450 porsi. Dengan skor 90 dan skor akhir 9. Nomor 4, menerapkan pola produksi yang konsisten dan efisien. KPI-nya yang pertama adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan hidangan untuk pelanggan. Nah, di sini KPI-nya adalah 10. Bobot KPI-nya adalah 10 dengan target 15 menit. Realisasinya adalah 13 menit. Di mana skornya jadi 86,6 dengan skor akhir 8,66. Nah, yang kedua adalah pengaturan jumlah stok harian. Di sini bobot KPI-nya adalah 10 dengan target 30, realisasi adalah setengahnya yaitu 15. Nah, skornya menjadi 50 dan skor akhir 5. Untuk nomor 5, yang terakhir, pengelolaan keuangan yang tepat. Ketepatan waktu dalam mengelola utang dan piutang. Di sini bobot KPI yang telah kami tetapkan adalah 10 dengan target 100, realisasi 85, skor 85, sehingga skor akhir adalah 8,5. Yang kedua, ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan. Bobot KPI adalah 10 dengan target 100, realisasi 95, maka skor 95, skor akhir 9,5. Dengan jumlah total untuk skor akhir adalah 78,17. Nah, kita akan lanjut ke nomor 4, di mana kita akan membahas valuasi UMKM menggunakan metode Berkus. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, dengan rentang nilai dan penilaian. Nah, yang pertama adalah sound idea, di mana dengan rentang nilai 100
sampai dengan 500 juta. Penilaian yang kami tetapkan untuk Sound Idea ini adalah 50 juta. Yang kedua adalah prototype dengan rentang nilai yang sama 100 sampai dengan 500 juta. Kami menetapkan penilaian 200 juta. Yang ketiga, quality management team 100-500 juta tetap dengan penilaian 50 juta. Strategic relationships dengan rentang nilai yang sama, penilaiannya adalah 100 juta. Product rollout or sales dengan rentang nilai yang tetap sama, penilaian adalah 50 juta, di mana menghasilkan valuasi akhir yaitu 450 juta. Oke, saya lanjut ke teman saya untuk menutup presentasi pada malam ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya Pak Aldi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.